Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dong sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ini jam 9 lebih 10 menit teman-teman. Aku nggak tahu video ini akan bisa tayang di jam 11 Jumat itu atau enggak, tapi mudah-mudahan bisa ya. Video ini saya ambil setelah live yang baru aja, yang tadi pagi ngomongin soal pesan Eyang untuk teman-teman yang mau beruntung, itu harus ini, harus itu. Dan ini video kedua yang akan saya tayangkan hari ini, dan akan menemani Jumat berkahnya kalian ya. Sehat berkah melimpah bagi kita semua. Kabarnya saya doakan semoga teman-teman semua kabarnya baik. Untuk yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi, yang sedang kurang baik keuangan, kemudian rumah tangganya, usaha dan lain sebagainya yang kurang baik, saya doakan semoga segera membaik. Yang punya tanggungan hutang piutang semoga hutang-hutang lunas sesuai dengan harapan kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik. Selamat datang tentunya ya. Kalian yang sudah subscribe, yang mau terima kasih, yang belum, yang mau-mau saja ya, silahkan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus, oke? Terima kasih banyak yang sudah nyawer, yang sudah tulis absen. Terima kasih, ngapunten Mas Tulus gak bisa jawab satu-satu, pokoknya matur nuwun, lemah teles Gusti Allah sing bales, nggih. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dijauhkan dari bala, dilimpahkan rezekinya, dikabul hajat baiknya, dan dipermudah segala urusannya. Amin. Semangat. Tak critakno ya guys. Arep percaya ora percaya terserah. Anu Mas Tulus ganti beras dino iki guys. Entek berasnya, yakin tiba-tiba kemarin pas masak, waduh berasnya mek gare sak umli. Jadi aku bisa tersenyum dengan segala keadaanku. Sampai kemarin ada yang DM aku gini, Mas Tulus kenapa handphonenya tiba-tiba dijual ya? Jenengan kan nggak tahu. Di sela tawa saya, di sela hiburan yang saya tayangkan ke jenengan kan jenengan nggak tahu apa yang saya hadapi sekarang kan. Jadi ya wis, intinya doakan mudah-mudahan semua selesai dengan baik ya. Doakan juga tuh orang-orang yang pada suka
kabur bawa barang yang udah kredit sama Mas Tulus, biar sadar, biar pada mau bayar. Wis ndongakne kuwi wae ya. Sing penting apapun keadaan kita, sing kurang ya muga-muga ndang dicukupke, sing cukup ya muga-muga diparingi ajek cukup. Amin. Semangat pastinya ya. Dino iki beras ora duwe, sayuran yo ora ono. Aku wis ninggali det 70.000, tak tinggal 70.000, tak bilang dek besok belanja. Tibake anu langganan belanjanya nggak buka. Jadi yo ranti opo-opo malahan. Beras randuwe, sayuran randuwe lek jare yang TV-nya apa yang padang jinglang. Saking padangnya masak padangnya, saking padangnya terus padang jinglang alias ora ono apa-apa ya. Sing penting sehat, engko golek meneh rezekine nggih. Sehat berkah buat kita semua. Di video ini Mas Tulus akan sampaikan ulasan atau penyampaian Crondol terkait dengan hawa panas yang belakangan ini sedang kita hadapi. Nanti Mas Tulus akan sampaikan apa yang dimaksud dengan hawa panas yang belakangan. Sekali lagi ini versi Crondol ya. Saya akan pure menyampaikan versinya si Crondol terkait dengan hawa panas yang belakangan ini sedang kita rasakan. Saya nggak akan cawe-cawe dengan info ini, disclaimer dulu. Saya tidak pernah paksa teman-teman suka nonton konten saya, percaya, atau saya tidak pernah menyampaikan juga konten yang saya sampaikan itu pasti terjadi. Kalau toh terjadi, mungkin hanya kebetulan saja. Kalau jenengan nonton video yang kemarin, Mas Tulus bilang apa? Aku kok ngerasa olengnya kayaknya dekat ya. Paling tidak kan dekat itu paling nggak ya Jawa Barat, Bandung, mungkin Banten. Ternyata kemarin malam ini jam 00:30-an itu ada gempa 4,1 di wilayah Bogor, teman-teman. Nah, udzubillah min dzalik ya. Kerusakannya ada rumah yang atapnya rubuh sampai rumah yang retak. Setuju dibahas, tulis di kolom komentar. Bahas gempa Bogor Mas Tulus, nanti Mas Tulus bahas ya. Jadi di video ini Mas Tulus akan menyampaikan pesan Crondol, sebetulnya apa sih, kenapa sih hawa panas kita kok sedang berlebihan seperti ini? Apakah memang ada sebuah pertanda mengarah ke sesuatu yang kurang baik? Nanti Mas Tulus akan jabarkan sesuai semua dengan yang disampaikan Crondol ya. Oke, sebelumnya saya minta maaf lagi teman-teman karena hari ini belum bisa update rekening donasi, HP-nya masih belum bukan HP-nya yang bermasalah, tapi itu harus menggunakan OTP yang saya harus datang ke customer service. Jadi tidak bisa semudah masukin akun baru di handphone baru terus ada. Dan hari ini nggak ada notifikasi. Biasanya Jumat itu ada yang 84.000, ada 12.000, ada 120.000. Biasanya setiap Jumat itu selalu ada yang reguler, 100 sampai 50.000. Tapi ini nggak ada notifikasi karena aplikasinya saya install di handphone yang baru, tapi itu belum login posisinya. Dan saya kalau mau login harus ke customer service. Jadi ini agak merepotkan ya teman-teman. Makanya sementara Mas Tulus mohon maaf belum bisa update jumlah rekening donasi kita. Tapi tetap harus semangat, tetap harus prasangka baik, tetap harus doa sama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah semoga sedekah nasi box kita di bulan April ini Allah izinkan ada. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Wabil khusus untuk yang ikut sedekah nasi box tapi diniatkan buat among-among, saya doakan semoga pahala among-amongnya, pahala sedekahnya disampaikan kepada jabang bayi yang diamong-amongi, sehingga apabila memiliki hajat, apabila memiliki sesuatu yang sedang dilakukan atau dilaksanakan, semoga diberikan kemudahan. Amin. Semoga untuk yang wujud sedekahnya diniatkan untuk among-among badan sendiri, baik untuk ulang tahun atau hajat tertentu, semoga dijadikan umur yang manfaat, pahalanya disampaikan kepada yang berulang tahun. Amin. Semoga tujuannya apa, hajatnya apa, Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang didoakan atau diniatkan. Amin ya Allah. Semoga Gusti Allah berkahi jenengan, usaha, keluarga, umur, apapun Allah berkahi. Amin. Kemudian juga semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Mas Teh doakan jenengan yang sedekah semoga hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin.
Matur sembah nuwun ya, teman-teman. Jadi kalau among-among itu memang saya gelarnya biasanya 6 bulan sekali. Sorry, udah banyak banget yang DM saya. Mas kapan among-among lagi? Mas kapan ada among-among? Biasanya kalau ada yang pesen nanti bisa ditumpangkan atau diikutkan. Cuman kalau saya untuk menggelar sendiri dengan budget yang itu masih belum sanggup kalau sekarang guys. Mas Dewi lo kudu jual HP kok ya. Jadi sementara waktu mohon dipahami dulu. Tapi kalau teman-teman tetap pengen, aku ulang tahun Mas Tulus, orang tua aku ulang tahun, anakku ulang tahun, aku pengen dibikin among-among. Tetapi versi nasi box apakah bisa? Boleh ya. Silahkan versi nasi box saja. Satu nasi boxnya Rp12.000, maksimalnya unlimited, terserah teman-teman. Mau 1.200.000, mau 12 juta, yo boleh monggo, seterserah jenengan. Silahkan kirim ke rekening BRI yang di kolom deskripsi yang atas namanya Tulus Rianto. Oke. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Oke. By the way juga untuk pengiriman minyak bidara untuk hari Jumat hari ini terakhir ya. Eh, Sabtu Minggu Mas Tulus kerja, Mas Tulus sudah mulai kerja lagi, sudah mulai masuk dunia entertain lagi. Jadi untuk Sabtu Minggu Mas Tulus nggak ada pengiriman, ada lagi di hari Senin. Kalau hari ini masih ada, silakan DM saja ke WhatsApp ini 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkap, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi ya. Mau tahu manfaatnya, silakan tonton video packingnya dulu. Ketika jadi pencarian, setelah paham langsung pesan ya. Difahami dulu manfaat, fungsi dan juga harganya. Oke. Terima kasih banyak. Kalau jenengan betul-betul sedang tidak punya rezeki atau sedang kesulitan, silahkan DM mawon. Insya Allah kalau betul-betul membutuhkan saya akan bantu. Jangan semprotane ra durip ke mambu, durip ke malah nyengak. Manusia ya. Tapi aku terima kasih loh teman-teman. Banyak yang DM aku loh nanya, Mas Tulus gimana? Udah sehat belum? Mas Tulus gimana? Flu-nya udah sembuh belum? Mas Tulus minum ini loh, Mas Tulus makan ini loh gitu lah. Terima kasih banyak ya guys. Aku seneng nek diperhatiin kayak ngono. Aku yo terima kasih loh sing ngujat-ngujat, sing ngata-ngatain aku yo seneng juga aku. Pokoknya sing seneng karo sing ora aku bangga seneng. Aku tetap bahagia hidup di antara kalian. Asik. Baik teman-teman, mungkin belakangan ini ada yang ngerasain hawa panas yang nggak berlebih, yang nggak sewajarnya, atau mungkin kalian juga merasakan hawa panas yang kok agak gatel, kok gerah, kok bikin emosi, kok bikin jengkel, kok nggak sewajarnya. Mungkin kalian ada yang merasakan, kalau saya jujur merasakan, tapi awalnya saya tidak berprasangka kalau ini tuh merupakan pertanda akan adanya sesuatu karena badan lagi kurang fit kan. Saya pikir karena badan kurang fit, karena badan kurang sehat, ya mungkin karena saya minum paracetamol dari dokter, saya minum vitamin dan sama antibiotik, saya rasa mungkin gerahnya karena itu. Ternyata setelah kemarin, aku tuh kadang-kadang suka terganggu dengan mulutnya Crondol, teman-teman. Jujur kadang-kadang suka suka bikin jengkel kalau kita lagi doa. Itu tuh bukan cuma lagi doa, kalau lagi baca Yasin juga sama guys, dia tuh suka nyela gitu loh. Dan dia tuh tipikal kalau sudah ngomong nyong, 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 kalau nggak dijawab iya, dia nggak akan diam, makanya kadang suka jengkel. Tapi infonya dia ini kadang-kadang up to date guys, dan aku juga dapat info bahwa penyampaian Crondol kemarin soal angin atau topan yang mengarah ke NTT itu tuh sudah dirilis BMKG. Ada BMKG merilis katanya tadi malam atau kemarin gitu, aku nggak tahu. Itu disampaikan sama Crondol ke NTT kan. Nah BMKG juga menyampaikan itu ada rilisan soal angin itu menuju ke NTT. Mungkin Crondol ini kerja di BMKG kayaknya sebenarnya, cuman terselubung gitu ya, tanpa gaji kayaknya, makanya dia lebih tahu. Nggak, tapi mudah-mudahan sih info yang kali ini manfaat buat teman-teman ya. Aku nggak minta kalian percaya ya, tapi ini yang disampaikan Crondol. Kalau dia yang pertama, clue panasnya itu adalah yang disampaikan dia tuh bikin gatel, bikin marah, bikin lengket, terus bikin kita ngantuk. Gak apa, gerah tapi ngantuk. Itu clue yang disampaikan Trondol ya. Selebihnya aku nggak tahu. Karena ini aku pengen pengen mengangkat cerita ini tapi dari versi Trondolnya saja, bukan versi saya. Jadi clue-nya tadi bikin gatel, bikin emosi, lengket, sama kita jadi ngantuk. Panas tapi kita malah ngantuk. Itu yang disampaikan Trondol. Clue panasnya seperti itu. Ada yang sama, silahkan tulis di kolom komentar. Yang pertama dia sampaikan, ternyata hawa panas yang sedang kita rasakan itu ada sembulan tanah dari dalam bawah bumi. Artinya dia menyebut kalau ada tanah yang sedang mendorong tanah lain untuk naik ke atas. Naudzubillah min dzalik. Apa ini termasuk
jenis dari gempa atau sesar gempa atau apa aku nggak tahu ya, tapi dia bilang kalau ada dorongan tanah di bawah tanah, jadi tanahnya didorong sama tanah lagi untuk menyembul ke atas. Itu yang disampaikan Crondol, dan salah satu poin yang disampaikan dia ternyata adalah gempa, dan gempa tersebut ternyata dalam waktu dekat. Naudzubillah min dzalik. Aku sih harapanku nggak terjadi di sini ya guys. Dia menyampaikan seperti itu. Dalam waktu dekat ada kejadian gempa, bahkan bisa beruntun dengan skala yang cukup besar. Apakah di Indonesia? Apakah di luar negeri? I don't know, tapi mudah-mudahan tidak di kita. Kalau di kita mudah-mudahan kecil saja, mudah-mudahan tidak terjadi malah kalau kita boleh minta sama Allah. Dan sudah terbukti di Bogor, tadi malam itu jam tanggal 11 ini. Sayangnya kenapa terjadi tanggal 11? Aku sering banget bilang sama teman-teman kan, kenapa sih ada musibah yang terjadi tanggal 11 gitu. Jadi ini salah satu poin yang agak kurang bagus, karena 11 kalian tahu ya, 11 tuh apa? Elemen apa? Tanah, dua-duanya tanah. Dan ini juga clue yang kurang baik. Kita bahas besok ya gempa Bogor. Tapi jujur teman-teman, penyampaian Crondol kali ini agak membuat saya ngeri. Karena dia menyampaikan dorongan tanah yang dari bawah ngedorong ke atas itu bukan cuma akan berpengaruh kepada gempa saja. Termasuk katanya dorong gunung biar muntah. Dorong laut biar muntah. Jadi salah satu clue yang disampaikan Crondol, saya rangkum dulu ya. Yang pertama adalah gempa. Oke, karena ada dorongan tanah tadi, dorongan tanah. Nah, yang saya tanyakan, kenapa ada dorongan tanah? Ada semacam pembakaran di bawah bumi itu yang kayak, kalian pernah melihat kalau kompor yang ngerebus air tapi penuh, tutupnya piye? Pluduk, tutupnya kedorong kan? Tutupnya terbuka kan? Tutupnya sampai sampai melompat-lompat. Itu gambaran yang disampaikan Crondol. Jadi panas bumi kita tuh lagi naik, kemudian lagi dorong tanah. Nah, panasnya itu bisa kita rasakan, kemudian geluduk-geluduk di bawah tadi dorong tanah untuk nyembul ke atas. Dorong, selain dorong tanah ternyata juga, selain di daratan, ini bisa berpotensi juga terjadi di lautan. Kalau versinya Crondol. Jadi sekarang gempanya bisa dua kemungkinan. Gempa dangkal, juga gempa yang terjadi di laut atau gempa dalam, dan juga bisa berpotensi menimbulkan gelombang. Artinya juga mungkin akan ada banjir rob, mungkin akan ada gelombang tinggi tsunami naudzubillah min dzalik, atau banyak poin-poin lain yang disebabkan karena dorongan tanah tadi. Dan dia soal gempa, dia menyampaikan bahwa akan ada gempa dengan skala besar yang terjadi dalam waktu dekat. Naudzubillah min dzalik. Jujur aku sampai shock rasanya guys pas dia ngomong kayak gitu. Dan aku harap sih nggak di Jakarta ya guys, nggak di Indonesia lah, mungkin di luar negeri sono neng bulaan dengan di kono, jangan di kita lah. Naudzubillah min dzalik. Dia bilang kalau ini akan kerap, ini akan sering, masih akan terus sering gempanya, kemudian akan ada gempa dengan skala yang cukup besar dalam waktu dekat. Malah dia ngomongnya selapan dino. Selapan dino itu kalau orang Jawa mungkin ada yang 35 hari sampai 40 hari. Dalam jangka ke depan coba kita lihat, naudzubillah mudah-mudahan nggak ada. Kalau nggak ada malah seneng aku guys. Mudah-mudahan tidak ya. Dia menyampaikan dalam 8 dino itu ya gini, hitungan dia tuh sepasar sampai 8 dino. Berarti antara 7 sampai 35 hari. Naudzubillah. Dia menyampaikan itu. Ini yang disampaikan Condor. Sekali lagi, saya nggak maksa teman-teman percaya. Dan yang disampaikan Condor itu bukan sesuatu yang terjadi. Condor juga makhluk Gusti Allah ya. Jangan percaya 100%. Dia menyampaikan ada itu. Nah, poin gempanya ini dorongan karena tanah tadi. Apa gempa tuh sistemnya juga kayak gitu sih? Aku nggak paham soalnya guys. Apa karena ada dorongan dari naik terus tiba-tiba gempa? Apakah seperti itu gempanya? Aku agak berat kepalaku. Tanganku agak merinding ngebahas ini karena ya bayangin aja kalau ada tanah dorongan ke atas akan ada nyembul ke atas, kemudian ya naudzubillah min dzalik akan banyak yang roboh toh harusnya. Itu. Kemudian ini juga akan mendorong gunung. Gunung juga akan rangkuman ya. Rangkumannya tadi yang pertama apa? Tanah, elemen tanah. Ada gempa, kemudian juga bisa mendorong gunung yang akan muntah atau dorongannya erupsi. Seakan-akan tuh ya gambar lagi gunung guys, gunungnya isinya wis lava wis banyu, tapi didorong tanah dari bawah dur ke atas, berarti kan mau nggak mau dia keluar. Gunung erupsi ini juga poin yang perlu diwaspadai. Kemudian tanah longsor, likuifaksi dan seterusnya, ini juga poin terakhir yang disampaikan Crondol dari elemen tanah. Sehingga saya minta teman-teman untuk hawa panasnya nih dijadikan bahan kehati-hatian buat kita.
Nanti tak kasih tips di bagian belakang ya, dia ngomong soalnya kemarin, aku suruh ngapain, aku bilang kalau aku gerak suruh ngapain, nanti tak sampaikan ke Trondol. Berikutnya adalah dorongan tanah yang di dalam bawah tanah. Tadi rangkuman pertama elemen tanah, yang elemen kedua adalah elemen air dan angin. Angin di bagian belakang saja. Ini bisa mendorong adanya gelombang atau luapan. Mau itu sungai, mau itu danau, khusus lagi laut. Jadi ada kemungkinan mungkin beberapa hari ke depan banjirop mungkin ya, mungkin loh ya, mungkin ada banjirop. Teman-teman yang tinggal di tempat-tempat yang mungkin berpotensi terdampak oleh banjirop, aku harap untuk mewaspadai itu. Aku harap untuk hati-hati, aku harap untuk ya aku minta untuk nggak percaya sih, tapi coba cari info dari BMKG. Apakah mungkin ada kemungkinan banjirop dalam waktu dekat atau di pertengahan bulan ini atau di tanggal 11 ke atas? Apakah memang ada potensi itu dari BMKG? Silahkan cari tahu, tapi mungkin itu salah satu poinnya. Yang agak nyeleneh adalah elemen tanah yang nongol atau yang dorong tadi, selain tanah juga selain air yang bisa meluap, kemungkinan bisa banjirop sama gelombang tinggi, juga ternyata mempengaruhi angin. Ini yang agak kurang nyambung bagi saya, karena katanya Trondol ada dorongan angin yang akan keluar dari tanah itu yang akan menyebabkan angin kencang, yang akan memicu angin menjadi lebih lebat, akan menjadi perusak malah. Salah satunya itu dari elemen tanah, dari hawa panas yang kita rasakan, tapi ternyata juga beradu dengan udara yang juga akan menjadi musibah, akan menjadi momen pendorong terkait adanya kerusakan disebabkan karena angin kencang tersebut. Jadi hati-hati ya teman-teman. Pertama, elemen tanah dari gempa dan seterusnya, bahkan dia menyampaikan sepasar sampai 8 dino atau 35 hari. Yang kedua adalah ada potensi meluapnya air laut sampai gelombang tinggi. Dan yang ketiga adalah mendorong angin. Ada tekanan air yang angin yang terdorong sama dorongan tanah tadi. Itu yang disampaikan Trondol. Sehingga ini akan memberikan pengaruh kepada tadi sesuatu yang sudah kita rangkum terkait akan adanya atau terjadinya musibah-musibah yang sudah saya sebutkan di awal. Poin yang saya ambil dari Trondol ternyata juga ini dipengaruhi oleh kelakuan dari kita sendiri, perbuatan dari manusia sendiri, di mana banyak orang-orang yang masih belum bisa mengontrol emosinya, amarahnya, pusing, kemudian sakit kepala, kemudian terlalu over dalam mengambil keputusan sehingga kalian merasa amarahnya jadi menggebu-gebu, kemudian kegaduhan di pemerintahan. Menurut saya pribadi ini juga salah satu poin yang bisa mempengaruhi hawa panas yang sedang kurang baik ini. Dan lagi yang pasti adalah memang cuacanya mungkin bisa dijelaskan oleh BMKG, mungkin karena ada siklus ini, ada siklus itu, ada ada ini, ada itu, mungkin bisa dijelaskan sama BMKG. Jadi yang pasti mungkin kalau secara BMKG mungkin beliau menyampaikan, oh ini begini karena mau ada ini, ada topan ini, ada lesus ini, ada apa, aku nggak paham soal itu, ada badai dan seterusnya. Tapi secara garis besar ini kan dari versi segi pandang lain selain BMKG ya. Jadi tadi beberapa poin tadi yang disebutkan. Tips dari Trondol buat saya pribadi ini saya sampaikan ke kalian ya. Ketika saya merasa jengkel atau saya ngerasa ngantuk, lepaskan segala sesuatunya, suruh tarik nafas selama 3 kali, baca istighfar. Atau setidaknya kalau yang memang bukan muslim, duduk bersila atau kakinya diselonjorkan, kemudian tarik nafas dari hidung, buang lewat mulut selama 3 kali. Itu yang disampaikan Trondol. Doa sesuai dengan keyakinan. Mudah ya tipsnya. Dan kalau mandi dibasahi dulu baru nanti sabunan. Artinya ini aku sudah baca di Google tadi soal yang disampaikan Trondol, ternyata sunnahnya mandi lagi. Mandi itu yang betul, mandi besar, mandi wajib dan seterusnya adalah basahkan dulu semua baru pakai sabun. Dan aku juga nggak tahu kenapa Trondol juga menyampaikan itu. Artinya
Jangan langsung pakai sabun. Ada loh orang yang tiba-tiba brus pakai sabun, ada yang kayak gitu. Tapi maksudnya di sini adalah basahi dulu badannya, ya, alirkan dulu sampai ke semua celah tubuh kita. Maaf, mau selangkangan, mau telinga dan seterusnya, basahkan dulu. Baru mungkin ada jeda mungkin 1 menit. Setelah itu baru mandi seperti biasa, pakai shampoo, body care dan seterusnya. Ya, itu tips dari Cerondol. Oh iya, berkumur karena di dalamnya juga harus kena air, teman-teman. Berkumur dulu. Itu tips dari Cerondol ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa memperingan rasa gatal dan emosinya. Makanannya juga justru Cerondol tidak menyarankan di hawa panas ini kita makan atau minum minuman dingin. Dia tidak menyarankan itu justru. Jadi tetap minum air hangat, tetap minum air yang dengan tingkat kepanasan air normal aja, jangan air yang terlalu panas, anget aja, sama jangan yang terlalu dingin. Karena memang kalau hawanya seperti ini juga akan membuat kita lebih merasa haus. Satu lagi, kalau memang ini dipengaruhi salah satu faktornya karena cuaca, yang pasti imun tubuh kita juga akan menurun sehingga akan banyak orang yang sakit ya. Yang nonton video ini insya Allah sehat kabeh, nggak ada yang sakit, diselamatkan dari bala apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah terus nuwun, kurang lebih itu yang saya sampaikan rangkuman obrolan saya dengan Cerondol. Semoga jadi manfaat buat teman-teman. Ingat, suka ditonton, tidak suka silahkan di skip saja ya. Orang-orang yang tinggi ilmu, orang-orang yang hebat, orang-orang yang sakti tidak cocok nonton konten saya. Jenengan cari konten yang lain aja yang bisa jenengan apain, terserah jenengan ya. Kalau jenengan bisa ya silahkan lakukan sendiri, bikin konten sendiri, atau mau diatur sesuai dengan mau jenengan, yo gawe konten dewe, tontonan dewe ya, seperti itu. Saya juga nggak bisa paksa teman-teman semua suka sama saya kok. Tenang, santai. Saya tahu betul konten kreator itu siap dihujat, siap dikomentari. Jadi yo terserah jenengan. Makanya Mas Tulus ingatkan, seneng tonton, tidak suka silahkan di skip. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata, mungkin terkesan gurui atau komentar, saya minta maaf. Saya nggak ada maksud di situ. Semoga ada manfaat dari video yang saya sampaikan ya. Jangan lupa terus jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang sekarang mungkin saat ini belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Kalian yang sekarang mungkin sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe kendaraan, amin ya Allah. Semoga hajat kita segera Allah kabul, amin. Kalian yang sedang menjual aset semoga segera terjual. Yang sedang merintis usaha saya doakan semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis, amin. Kalian yang saat ini mungkin sedang nonton video ini dan juga saya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari bala, fitnah, virus, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Qabul hajate, qabul hajate, qabul hajate. Tak antem kotak kocomoto. Kadang suka nyebelinnya gini. Kita lagi doa nih ya. Dia godain kita gitu. Ya, kan aku lagi nggoda. Sampean ki kusuk apa ora lek ndonga, lek jenengan dongane kusuk ya ora terganggu karo aku. Ya nggak terganggu gimana? Kita lagi doa tiba-tiba selaku ya wes guys, ngono ya, matur nuwun ya, semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan ya. Kalau suka di like, di komen, di share. Yang nggak suka yo skipan wae, matur nuwun. Apa di subscribe juga boleh kalau yang mau nggih. Oke. Mas Tulus pamit mundur ya, aku tak gelut karo Cerondol sik ya. Sehat berkah buat kita semua. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak golek-golek sehat, tak bleh ke soto aku, Pak. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.